Pernahkah kita merasa sholat kita hampa? Pernahkah kita bertanya-tanya apa sebenarnya esensi di balik setiap gerakan dan bacaan sholat? Ada sebuah rahasia yang membuka gerbang pemahaman yang akan mengubah cara kita memandang ibadah, bahkan terhadap kehidupan kita sendiri. Bersiaplah karena kita akan menyelami sebuah perjalanan spiritual yang mungkin akan mengguncang pondasi pemahaman kita tentang Tuhan dan diri kita sendiri. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Kita sering mendengar la yasihus sholatu illa bima'rifah, sebuah bagian dari hadis qudsi, tidak sah sholat tanpa mengenal Tuhan. Pertanyaan yang kemudian muncul, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengenal Tuhan? Apakah mengenal Tuhan itu hanya sekedar tahu nama-namanya atau sekedar menghafal sifat-sifatnya? Jika demikian, mengapa ada begitu banyak orang yang hafal namun sholatnya terasa kering? Jawabannya terletak pada sebuah dimensi yang lebih dalam yang seringkali terlewatkan. Mari kita telaah sebuah hadis yang sangat mendalam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini bukan tentang ego, bukan tentang kesombongan. Mengenal diri di sini berarti memahami hakikat keberadaan kita. Ketika kita menyalami kedalaman diri, kita akan menemukan bahwa di dalam diri kita ada percikan ilahi, sebuah tanda keberadaan yang maha kuasa. Kita adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Ketika kita menyadari kelemahan, kefakiran, dan ketergantungan mutlak kita, disitulah kita mulai merasakan kehadirannya yang tanpa batas. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ayat ini mengingatkan kita tentang perjanjian primordial, jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Sebuah momen ketika ruh-ruh kita bersaksi atas ketuhanannya. Ini bukan hanya sebuah kisah masa lalu, melainkan sebuah pengingat bahwa pengenalan akan Tuhan sudah tertanam jauh di lubuk hati setiap manusia. Masalahnya di dunia ini dengan segala hiruk pikuknya seringkali menutupi ingatan suci itu. Tugas kita adalah mengupas lapisan-lapisan kelalaian itu agar suara pengakuan kita kembali bergema dalam kesadaran kita. Dan puncaknya dari semua pemahaman ini adalah hadits qudsi yang lain. Al-insanu siri wa anna sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Apa ini artinya? Allah menanamkan sir atau rahasianya dalam diri manusia, menjadikannya khalifah di bumi dengan potensi untuk memancarkan sifat-sifatnya dalam balutan kemanusiaan. Ketika kita memahami bahwa kita adalah rahasianya, maka setiap sholat, setiap ibadah, setiap tindakan kita menjadi sebuah manifestasi dari pengenalan itu. Sholat bukan lagi sekedar gerakan fisik, melainkan dialog intim antara hamba dan penciptanya. Sebuah cermin dari rahasia yang tersembunyi. Jadi, apa itu mengenal Allah? Ini adalah perjalanan seumur hidup untuk menyelami diri, menggali janji-janji praazali dalam jiwa kita, dan menyadari bahwa kita adalah rahasia dari yang maha rahasia. Ketika kita berdiri untuk sholat, ingatlah ini. Kita tidak hanya berdiri di hadapan Tuhan, tetapi kita juga membawa rahasianya di dalam diri kita. Sholat kita akan menjadi hidup, penuh makna, dan akan menjadi mi'raj. Ketika kita benar-benar mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.